Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Apa kabar hari ini semuanya? Semoga sehat selalu, rohaniahnya, jasmaniahnya, dan segala-galanya. Jadi teman-teman, beberapa hari yang lalu itu ada yang tanya sama saya, Kak, gimana sih caranya ngatur budget 1 juta supaya bisa nabung, Kak? Nah, makanya video ini saya buat adalah untuk memudahkan teman-teman kita yang sedang mencari cara mengatur gaji 1 juta. Budgeting gaji 1 juta ya teman-teman. Budgeting gaji 1 juta ini menggunakan metode 70 banding 10 banding 10 banding 10. Selain itu, video ini juga saya buat real asli pengalaman saya di tahun 2015, yang mana waktu itu alhamdulillah saya sudah berkeluarga dengan seorang suami dan 1 orang anak yang berumur 1 tahun, dan alhamdulillahnya gaji kita waktu itu adalah 1 juta rupiah. Jadi waktu itu berpikir keras gimana caranya gaji 1 juta bisa cukup dalam waktu 1 bulan, bahkan harus bisa menabung, bisa investasi, juga bisa liburan. Jadi langsung aja teman-teman, pembagian yang pertama itu saya sisihkan 70% untuk keperluan dapur, keperluan rumah. Keperluan dapur sendiri saya sisakan 40%, yang nominalnya itu 400.000. Dan untuk keperluan rumah 20%, besar nominalnya sama dengan 200.000. Dan masih ada sisa 10%, ini untuk dana darurat. Apabila dari keperluan dapur atau keperluan rumah ada kurangnya, kita bisa menggunakan dana darurat. Nah, nanti dari keperluan dapur itu masih kita bagi menjadi 400.000 dibagi menjadi 4, berarti per minggunya harus totalnya tidak lebih dari 100.000 rupiah. Begitu juga untuk keperluan rumah, ini mencakup seluruh keperluan rumah, untuk bensin juga, dan juga untuk sambang orang tua waktu itu. Jadi harus cukup ya. Dan untuk pembagian yang kedua, saya menyisihkannya 10%. Ini untuk tabungan. Besarnya nominal adalah 100.000. Nah, tabungan di sini seperti yang saya jelaskan kemarin, bisa dibuat celengan di wadah bening, atau kita bisa langsung taruh ke bank. Jadi tabungan itu wajib banget ya kan teman-teman. Apabila ada keperluan yang mendadak atau keperluan darurat, atau kita pengen sesuatu yang atau pengen beli sesuatu gitu, maka kita wajib nabung. Tabungan ini pokoknya berapapun budget kita harus kita sisihkan dalam setiap bulannya, jangan menunggu sisa dari uang gajian, karena biasanya nggak akan sisa. Selanjutnya pembagian yang ketiga, besarnya 10% untuk investasi. Di tahun 2015 saya belum begitu tahu tentang investasi syariah atau reksadana yang kita tahu ya teman-teman. Jadi saya menggabungkan antara investasi dengan tabungan. Untuk tabungan sendiri akhirnya 20% gitu. Jadi teman-teman kalau mau investasi dengan reksadana atau semacamnya ya monggo, tapi kalau mau menggabungkan antara investasi dan tabungan juga monggo. Jadi menurut selera aja ya teman-teman. Kemudian untuk 10% yang terakhir adalah bagiannya hiburan atau liburan. Loh Kak, kalau liburan cuma 10%, itu kayak mana liburannya? Tujuan dari liburan atau hiburan adalah membahagiakan diri kita sendiri. Kalau kita sudah berkeluarga, berarti kita yang membahagiakan keluarga kita. Sedangkan bahagia itu dengan cara sederhana saja sudah tercipta. Nah, bagaimana sederhananya liburan? Ya, kita dengan jalan-jalan ke taman, atau dengan ngesore bareng keluarga, beli mie ayam atau beli bakso, itu pokoknya menciptakan kebahagiaan lah. Bagaimanapun caranya disesuaikan dengan budget kita. Budget kita 1 juta, ya berarti liburannya cukuplah 100.000 untuk 1 bulan. Gitu ya teman-teman, kurang lebihnya seperti itu. Terus Kak, kalau seandainya dengan gaji 1 juta itu kita udah atur semuanya ya pakai budgeting gaji 1 juta metode ini, ternyata masih ngerasa kurang aja dalam setiap bulannya. Kayak mana tuh Kak? Apakah ada solusinya?
Jadi di sini saya punya beberapa solusi yang alhamdulillah pada tahun 2015 juga saya praktekkan. Gimana caranya gaji 1 juta bisa cukup untuk 1 bulan dan bisa untuk nabung serta investasi. Dan insya Allah cara ini mudah banget dipraktekin. Solusinya yang pertama itu sholat tahajud. Bagi yang belum terbiasa, yuk kita mulai 2 rakaat aja gak apa-apa kok. Bagi yang udah terbiasa bisa ditingkatin lagi ya. Waktunya tengah malam sampai sebelum subuh. Kemudian yang kedua sholat duha. Waktunya juga pagi sampai qailulah sebelum waktu duhur. 2 sholat tahajud dan duha ini mampu menarik rezeki kita. Yang ketiga sedekah. Berapapun budget kita dalam 1 bulan, kita tidak boleh lupa untuk sedekah. Dan besar kecilnya itu menurut keikhlasan kita, 1%, 2%, 3%, pokoknya boleh seikhlasnya kita. Kemudian yang keempat, menanam sayuran. Bagi teman-teman yang punya perkebunan atau sawah, gak perlu lebar 1 kali 1 meter aja, itu udah cukup untuk menanam beberapa sayuran yang mudah perawatannya, misalkan bayam, cabai, tomat. Nah, dengan menanam sayuran itu sudah mampu menahan pengeluaran dapur kita. Yang kelima, mencari usaha sampingan. Dengan kita menitipkan jajanan di warung, bikin jajanan 1000-an, titipkan di warung, atau kita ikut jualan dropship atau marketer. Kan sudah banyak usaha-usaha sekarang yang open dropship dan market gitu ya. Kita bisa coba-coba untuk ikutan. Intinya menjadi ibu yang kreatif, gitulah kurang lebihnya ya teman-teman. Yang keenam, memperkuat doa. Dalam setiap langkah kita memang kita tidak pernah lupa untuk mengawalinya dengan doa. Namun ditekankan lagi untuk masalah rezeki ini diperkuat lagi doanya. Karena banyak banget di luaran sana keluarga menjadi tidak baik-baik saja sebab ekonomi yang kurang. Nah, dengan doa inilah kita minta sama Allah supaya diberi rasa syukur yang besar, suami yang bersyukur, istri yang bersyukur, rezeki yang berkah. Supaya apa? Supaya dengan keberkahan rezeki keluarga kita menjadi lebih sakinah, lebih mawaddah, lebih warahmah. Kurang lebihnya gitu ya teman-teman. Apabila ada yang bermanfaat di video saya mengucapkan alhamdulillah. Kalaupun ada kekurangannya, saya meminta maaf. Dan bagi yang sudah menonton video saya sampai akhir, saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.